Hari ini Yesus menegaskan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Antifon pembuka. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mulah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagianku, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Scholastica, seorang perawan yang hidup dari tahun 480 sampai dengan 547. Mari kita persiapkan hati kita memohon rahmat kerahiman Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Namun tidak jarang kita juga memilih dan melakukan yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada hari ini kami memperingati Santa Scholastica. Kami mohon semoga kami meniru teladannya dan mengabdi Engkau dengan cinta kasih, sehingga dapat memperoleh hasil kasih sayang-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini
Boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta kembali dan engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu.
iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup najis tidak bersumber dari makanan, tetapi bersumber dari dalam hati manusia. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mari pada pagi ini kita mendiagnosa diri kita masing-masing. Adakah dari dalam hati kita hal-hal yang Yesus sebutkan? Kalau dihitung ada 10. Kalau ada hal-hal yang Yesus sebutkan yang membuat kita menjadi orang najis, dengan rendah hati, mari kita berdoa seperti Daud berdoa dalam Mazmur 51 ayat 4 dan 12. Daud berdoa demikian, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Semoga Allah yang Maha Rahim berkenan menahirkan hati kita dari segala yang membuat kita menjadi orang najis. Kerahimannya semoga membuat hati kita bersih. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga berkat sakramen cinta kasih ini kami belajar hidup murni dari teladan Santa Skolastika. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segalanya, dan di dunia ini hidup sebagai manusia baru yang penuh cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap anggota keluarga, dan segala aktivitas, karya, dan pelayanan pada sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pembuka seluruh aktivitas kita hari ini sudah selesai. Guru kepada, mari pergi, kita diutus. Amin.